sampai saat ini kita masih belum melihat dampaknya secara signifikan karena kondisi ekonomi, terutama dampak ini masih terfokus pada kondisi ekonomi global yang diperkirakan akan mengalami resesi, ya. Tetapi Indonesia tetap dalam kondisi yang harus yakin, harus optimis untuk menyongsong itu. Oleh karena itu masalah COVID ini tentu kita membuat sedih ya, karena PPKM baru dicabut tanggal 30 Desember kemarin. Nah, sekarang timbul lagi isu itu ya. Tetapi sesungguhnya kalau dari dunia bisnis tentu setiap kali ada COVID, ya tentu dampaknya pasti akan kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi pada, sehingga persiapan-persiapan pun relatif udah jauh lebih terbiasa ya dibandingkan sebelumnya. Baik, baik Pak Sutrisno. Tadi disebutkan memang bahwa salah satu keputusan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan kondisi pandemi saat ini adalah mencabut kebijakan PPKM, yakni yang sudah diputuskan di akhir tahun 2022. Apakah dengan makin tingginya penyebaran COVID varian baru di luar negeri, ini pengusaha harus sudah siap-siap, harus ancang-ancang begitu untuk kembali melakukan pengetatan, Pak Sutrisno? Ya kalau pengusaha itu kan selalu ancang-ancang ya, selalu ancang-ancang dalam kondisi yang seperti apapun, karena kita harus eksis, kita harus tetap survive. Kalau tidak tentu yang rugi kita sendiri. Oleh karena itu setiap informasi sudah pasti akan masuk di dalam radar mereka gitu ya. Nah, cuman kan kita jangan juga menjadi panik ya dengan kondisi ini, karena tadi penjelasan saya kira bagus dari Ibu, dan Menteri Kesehatan juga mengatakan relatif daya tahan tubuh kita ini lebih baik begitu ya. Oleh karena imunitas sudah mulai terbangun ya. Tapi tentu ini tidak membuat kita lengah, kita harus tetap waspada, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Tapi juga perlu didorong lebih lanjut peningkatan imunitas dengan kegiatan booster yang jangan menurun gitu ya. Yang booster pertama sudah, mungkin yang kedua saya kira perlu juga dilanjutkan supaya imunitas kita lebih baik ya. Dengan cara itu walaupun kita terbuka, nantinya juga dampaknya tidak terlalu besar ya. Saya lihat di beberapa negara sebenarnya sudah sangat terbuka ya. Di Turki, di Perancis kemarin itu nggak ada lagi orang pakai masker gitu ya, nggak ada lagi gitu. Tapi tentu kita mengharapkan masyarakat menggunakan masker jauh lebih baik daripada tidak. Ya. Protokol kesehatan, cuci tangan, saya kira jauh lebih baik daripada tidak. Ini yang kita harapkan masyarakat dan dunia usaha akan melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, memang kalau kita melihat ini situasinya memang masih belum sampai di Indonesia, Pak Sutrisno. Apakah memang kondisi ini akan mempengaruhi sektor-sektor usaha begitu, dan sektor usaha apa saja yang kira-kira akan terdampak, Pak Sutrisno? Ya, kalau saat ini kan belum sampai di Indonesia ya. Tapi kalau sampai tentu akan sama dengan yang lalu ya. Tentu sektor-sektor yang terdampak adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan lalu lintas orang ya. Seperti pengangkutan, kemudian pariwisata, hotel dan restoran, kegiatan penerbangan, ya orang yang kumpul-kumpul di mall, MICE, kemudian traveling, bahkan properti, salon, bioskop itu juga pasti akan terkena nantinya. Tapi kita berharap itu tidak akan jadi ya, sehingga kita tetap optimis ya. Tapi kalau dipadu dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi global, tentu sektor lain adalah yang berkaitan dengan ekspor. Ya. Dengan ekspor ini tentu negara-negara yang terkena oleh varian baru ini, kegiatan ekonomi akan turun. Kalau itu partner ekspor kita, pasti ekspor kita ke situ juga akan turun. Kemudian tentu impor ya, jumlah industri kita, bahan baku maupun penolong, itu dasarnya dari impor, nah itu tentu akan terpengaruh karena
logistiknya pasti akan terganggu. Dan sektor lain tentu adalah sektor yang sensitif terhadap daya beli. Ya. Ketika terjadi pandemi, kemudian orang kurang bekerja, ya, daya belinya turun, maka sektor-sektor yang sensitif terhadap daya beli itu pasti akan terdampak. Begitu. Baik,